Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak di SMP IT Ulil Albab Pematang Siantar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik sehingga kita dapat memulai layanan bimbingan konseling kita mengenai nilai-nilai kehidupan. Tujuan dari layanan ini adalah untuk dapat memahami nilai-nilai kehidupan serta dapat bersosialisasi dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kehidupan. Persepsi. Indonesia merupakan negara dengan multi etnik dan berjuta permasalahan, mulai dari kemiskinan, korupsi, pelanggaran etika, sampai berbagai tindak kriminal yang dilakukan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Permasalahan ini diantaranya karena semakin menurunnya pemahaman manusia akan nilai-nilai kehidupan dan semakin lunturnya etikat baik setiap orang untuk mewujudkan dan melestarikan nilai-nilai dalam kehidupan. Perkembangan ilmu dan teknologi yang ditandai dengan aneka ragam perubahan sangat cepat turut mempengaruhi norma-norma kehidupan. Apa yang dulu dianggap baik, mungkin sekarang menjadi kurang baik, sesuai dengan irama perkembangan zaman. Nah, pengertian nilai berdasarkan para ahli, menurut Kimball Young mengemukakan nilai adalah asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang dianggap penting dalam masyarakat. Menurut A. W. Green, nilai adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek. Menurut Woods, mengemukakan bahwa nilai merupakan petunjuk umum yang telah berlangsung lama serta mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut M. Z. Lawang menyatakan nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga dan dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang bernilai tersebut. Nah, sedangkan menurut Hendro Puspito menyatakan nilai adalah segala sesuatu yang dihargai masyarakat karena mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan kehidupan manusia. Nah, nilai-nilai hidup dan kehidupan manusia biasanya dipengaruhi oleh masukan-masukan dari luar dirinya sejak kecil. Hal-hal tersebut diantaranya, yang pertama yaitu agama atau ajaran-ajaran agama. Nah, mengapa agama? Dengan agama, khususnya kita sebagai orang yang beragama Islam, banyak nilai-nilai yang kita ambil dari agama kita. Bagaimana tata krama kita sebagai anak kepada orang tua, bagaimana tata krama kita sebagai anak yang lebih muda untuk menghormati yang lebih tua, bagaimana kita harus bersikap sesama muslim, bagaimana kita harus melakukan kegiatan-kegiatan dalam bersosial, bagaimana kita bersikap kepada pemimpin, itu semua diajarkan oleh agama kita. Dan banyak hal lagi. Yang kedua, norma ataupun kebiasaan yang berlaku dalam komunitas. Nah, ini seperti apa, Nak? Misalnya, komunitas di sini adalah misalnya suku, etnik, atau enggak misalnya kelompok-kelompok adat ataupun kelompok-kelompok sosial. Nah, misalnya orang Jawa biasanya bersikap seperti ini. Karena orang Batak misalnya biasanya bersikap seperti ini. Orang Melayu biasanya bersikap seperti ini. Kenapa ada kata biasanya? Karena itu sudah turun-menurun, akhirnya menjadi kebiasaan dalam suatu komunitas. Seperti itu. Selanjutnya adalah nilai dari pendidikan formal dan informal. Sama, nilai pendidikan formal. Kita berada di sekolah, kita berada misalnya di les, kita mendapatkan pendidikan-pendidikan, kita mendapatkan nilai-nilai yang akhirnya harus kita miliki dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan pendidikan informal, di mana kita misalnya mendapatkan ilmu-ilmu tambahan mengenai seni, mengenai apapun, di situ terdapat nilai-nilai kehidupan yang harus kita jalankan, yang akhirnya menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya adalah nilai dalam interaksi sosial. Ya, kenapa dalam interaksi sosial? Karena anak-anak ibu pastinya akan bisa memiliki nilai ketika kalian bersosialisasi dengan orang lain. Kalian akan tahu mana yang kiranya pantas untuk kalian lakukan dan mana yang tidak pantas untuk kalian lakukan. Selanjutnya adalah pengalaman
serta wawasan. Tentu, dengan bertambahnya usia kalian, bertambahnya pengalaman kalian, bertambahnya wawasan kalian, kalian akan mengetahui mana kiranya nilai yang bisa kalian ambil untuk menjadi pemahaman, untuk menjadi masukan bagi diri kalian. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan 23 contoh nilai kehidupan. Di antaranya yaitu yang pertama, nilai kekuasaan, seperti persepsi atau pandangan terhadap keinginan untuk menundukkan atau mempengaruhi orang lain. Nah, ini bukan berarti kalian harus berada di jabatan yang tinggi. Tetapi kalian bisa, misalnya ketika kalian di sekolah, kalian ingin menjadi ketua kelas. Atau ketika kalian berada di peer group kalian, atau misalnya kelompok pertemanan kalian ingin bilang jadi bosnya. Nah, seperti itu ya anak-anak ibu, itu nilai kekuasaan. Selanjutnya adalah nilai cinta atau kasih sayang. Seperti ikatan batin, saling menghargai, saling setia, saling menghormati, saling membantu, memikirkan kepentingan dan kebaikan orang lain. Nilai cinta kasih sayang ini bukan hanya kepada kita dan orang tua kita, bukan hanya kepada kalian dan guru kalian, bukan hanya kepada kalian dan kakak atau adik kalian, tetapi kepada semuanya. Kepada teman kalian, kepada orang-orang di sekitar kalian, orang yang lebih tua dari kalian, orang yang lebih muda dari kalian. Selanjutnya adalah nilai keindahan, seperti kemampuan untuk menghargai dan menikmati hal-hal yang indah, serasi dan bagus. Sebagaimana kita menikmati kesyukuran kita apabila kita melihat pemandangan-pemandangan yang indah, hal-hal yang indah, kesenian yang indah, atau apapun yang indah. Ya, nah ibu, selanjutnya adalah nilai keindahan fisik, seperti persepsi terhadap keadaan tubuh yang dianggap ideal atau serasi. Nah, sebagaimana kita ya, terkadang ada anak ibu yang akhirnya merasa insecure dengan keadaan diri kalian. Nah, kita harus memiliki nilai keindahan fisik, bahwasanya setiap orang dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, dan itu akan menjadikan kalian unik dengan cara kalian. Kalian harus menjadi indah dengan diri kalian sendiri, karena kalian bermakna. Setiap orang punya maknanya masing-masing. Oke, anak ibu, selanjutnya kelima adalah nilai kesehatan, seperti keinginan untuk memiliki keadaan tubuh yang jauh dari penyakit. Ya, nilai kesehatan ini bisa kita cari, bisa kita dapatkan dengan berolahraga secara rutin. Selanjutnya adalah nilai keterampilan, seperti keinginan untuk memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai hal dengan tepat, mudah, dan cepat. Nah, bagaimana keinginan kalian? Misalnya kalian lihat teman kalian, kenapa dia cekatan banget ya? Kenapa dia tuh rajin banget? Misalnya seperti itu. Aku juga pengen bisa seperti itu. Dan kalian akhirnya memulai untuk mendapatkan keterampilan-keterampilan. Itulah nilai-nilai dari keterampilan. Selanjutnya yang ketujuh adalah nilai rasa sejahtera dan aman, seperti memiliki keinginan untuk bebas dari tekanan, kecemasan, dan konflik batin. Tentu saja kita pasti dalam hati kita mempunyai keinginan, aduh aku pengen bebas dari tugas nih. Atau aduh aku pengen bebas nih dari disuruh-suruh ayah sama ibu misalnya, seperti itu ya. Karena itu adalah contoh kecemasan, bukan? Nah, tetapi anak-anak ibu, rasa sejahtera dan aman ini bisa kalian tumbuhkan kalau kalian merasa bersyukur. Ya, kalian merasa bersyukur dengan apa yang kalian miliki. Oke, anak ibu, selanjutnya adalah nilai pengetahuan, seperti tuntutan dari diri terhadap informasi, kebenaran, hal-hal yang dapat memuaskan rasa ingin tahu, atau memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang diinginkan. Nah, di sini adalah kehausan akan pengetahuan. Seperti kalian yang ingin terus belajar sesuatu yang baru. Seperti itu ya anak-anak ibu. Selanjutnya adalah nilai moral. Seperti keinginan untuk memiliki pemikiran, keyakinan, dan tindakan yang sesuai dengan norma yang diterima oleh masyarakat. Di mana kalian tinggal, di mana kalian bertempat tinggal, di mana kalian hidup. Ada pepatah yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Di mana kalian tinggal, di situ kalian harus mengikuti moral-moral yang berlaku di masyarakat.
Nah, selanjutnya yang ke-10 adalah nilai keagamaan atau kepercayaan, yaitu iman terhadap Tuhan dan keinginan untuk dapat hidup sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Di sini apa artinya, Nak? Adalah kebebasan untuk beragama, kebebasan kalian untuk dapat beribadah sesuai dengan agama kalian. Selanjutnya yang ke-11 adalah nilai keadilan, seperti keinginan untuk memiliki sikap adil, sifat tidak memihak atau membedakan manusia, menghargai keberadaan dan fakta, serta mampu memperlakukan orang lain secara adil. Ya, itulah sifat atau nilai-nilai dari keadilan. Selanjutnya yang ke-12 adalah nilai altruisme, yaitu memiliki kemauan dan kemampuan untuk memperhatikan kebutuhan, kepentingan, dan kebahagiaan orang lain. Ya, bukan hanya diri sendiri yang harus bahagia, tetapi orang lain juga. Tetapi kalian harus tahu, sebelum kalian membahagiakan orang lain, kalian harus bisa membahagiakan diri kalian sendiri. Selanjutnya yang ke-13, nilai pengakuan atau penghargaan, seperti keinginan untuk mengakui bahwa dirinya sendiri adalah penting, berharga, dan layak mendapatkan perhatian serta penghargaan dari orang lain. Aku berharga, aku bernilai, aku bisa karena aku mampu. Kalian harus mengakui diri kalian sendiri sebelum kalian diakui oleh orang lain. Oke, anak-anak ibu, selanjutnya yang ke-14 adalah nilai kesenangan, seperti keinginan merasakan kenikmatan atau kegembiraan. Yang ke-15 adalah nilai kebijaksanaan, seperti memiliki kemauan menggunakan akal sehat, pengalaman dan pengetahuan dengan tepat, dan dapat mengambil keputusan dengan cermat atau teliti. Sebagaimana ada dalam diri kalian, kalian harus menumbuhkan nilai-nilai dari kebijaksanaan ini. Selanjutnya yang ke-16 adalah nilai kejujuran, seperti memiliki kebaikan hati, ketulusan hati, kesungguhan hati, dan keterus terangan. Ya, setiap anak ibu kalian dituntut dan seharusnya memang sudah memiliki nilai-nilai kejujuran dalam diri kalian. Kenapa, Nak? Ketika kalian memiliki sikap dan nilai kejujuran, kalian akan dihargai orang dan kalian akan merasa bangga dengan diri kalian sendiri. Nah, selanjutnya yang ke-14 adalah nilai prestasi, seperti penghargaan terhadap hasil yang baik dan kerja keras. Ya, kalian harus memberi nilai prestasi kepada diri kalian. Misalnya, aku sudah berhasil nih belajar selama 3 hari berturut-turut tanpa absen. Aku harus bisa beli es krim untuk diriku sendiri. Misalnya seperti itu. Banyak hal ya, anakku ya. Selanjutnya yang ke-15 adalah nilai kemandirian atau otonomi, seperti kemampuan untuk berdiri sendiri dan tidak dikuasai oleh orang lain. Harus mandiri. Kalian berdiri di atas kaki kalian sendiri. Selanjutnya yang ke-16 adalah nilai kekayaan, seperti keinginan untuk memiliki banyak harta yang berharga atau memiliki banyak uang. Wajar ya, anakku ya. Selanjutnya yang ke-17 adalah nilai kesetiaan, seperti keinginan memiliki keteguhan hati dalam persahabatan, dalam ikatan dengan kelompok atau lembaga tertentu. Kesetiaan ini bisa kalian tumbuhkan dalam diri kalian supaya kalian menjadi orang yang lebih loyal. Selanjutnya yang ke-18 adalah nilai tanggung jawab. Bagaimana kalian memiliki tanggung jawab terhadap diri kalian sendiri terutama, dan juga terhadap apa yang kalian emban. Tanggung jawab sebagai pelajar, tanggung jawab misalnya sebagai sekretaris, apapun itu. Selanjutnya adalah nilai cinta tanah air dan bangsa. Tentu saja kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga tinggal di sini. Kita harus banyak juga belajar mengenai sejarah-sejarah Indonesia. Selanjutnya adalah nilai kedisiplinan. Nilai kedisiplinan kenapa harus ada dalam diri kita? Nah, karena seseorang yang disiplin tentu saja akan sukses. Tetapi harus dengan usaha yang ekstra. Maka nilai kedisiplinan menjadi salah satu nilai yang ada dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah nilai kerendahan hati. Kalian harus rendah hati. Bukan rendah diri ya anak-anak ibu. Rendah diri itu berarti tidak pede.
Rendah hati adalah orang yang mudah bersosial, orang yang mudah berempati kepada orang lain. Selanjutnya yang ke-22 adalah nilai keberanian. Kita harus memiliki keberanian, brave dalam diri kita. Ya, tumbuhkan keberanian dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih tegar. Selanjutnya yang terakhir adalah nilai keteladanan. Banyak hal yang bisa kita ambil dari orang lain. Kita harus tahu, kita harus bisa mengambil keteladanan dari orang-orang di sekitar kita. Seperti itu anak-anak ibu. Nah, dari 23 nilai-nilai kehidupan yang ada dalam diri kalian, dalam kehidupan kita, kira-kira ada berapa nilai-nilai kehidupan yang bisa kalian ambil dalam kehidupan kalian sampai saat ini. Nah, oke, dan ibu silahkan dicatat kira-kira apa saja sih nilai-nilai yang sudah ada dalam kehidupan kalian dari 23 contoh nilai-nilai kehidupan ini. Nah, mungkin apa yang ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.